عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أستودعك ما علمتني فارده إلي عند حاجتي ولا تنسيني يا رب العالمين. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسكي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. حاضرين والحاضرات rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan taufiknya wal hidayah yang Allah taala telah limpahkan kepada kita pada malam hari ini. Senantiasa Allah taala jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang insyaallah termasuk hamba-hamba yang istiqamah di dalam melaksanakan kebaikan, sebagai hamba-hamba yang diinginkan oleh Allah taala, yaitu kebaikan di dalam diri kita semua, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah ingin kehendaki pada dirinya kebaikan, maka Allah Ta'ala akan fahamkan dia, akan mudahkan dia dalam urusan agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan semua daripada langkah-langkah baik kita, untuk senantiasa kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan daripada pengajian kita pada malam hari ini. Yang pertama, kita baca terlebih dahulu fiqihnya, yang pada malam hari ini kita masuki ke bab yang 27 di halaman 35. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kita malam hari ini tentang bab haji. Kemarin udah puasa ya, zakat udah, puasa udah, sholat udah, sekarang haji ya. Haji termasuk rukun Islam yang keberapa adik-adik sekalian? Yang kelima ya. Yang pertama apa rukun Islam yang pertama? Syahadat. Kemudian sholat. Kemudian puasa. Kemudian zakat. Lalu yang kelima adalah haji. Itu harus ya, semuanya yang wajib untuk kita laksanakan. Tapi memang haji itu ya diwajibkan bagi siapa? Ya, haji bagi yang mampu. Mampu bagaimana mampunya? Ya, mampu itu ketika melaksanakan haji itu mampu segalanya, baik itu jasmaninya maupun rohaninya. Ya, baik itu bekalnya, persiapannya, finansialnya, istilahnya. Hartanya ada, uangnya ada, kemampuannya ada, badannya sehat. Wajib gak haji? Wajib ya, kalau belum pernah haji deh. Nah, karena itu apa sih haji itu? Kalau kita pengen tahu, haji itu secara bahasa, dalam bahasa Arab artinya al-qasdu. Haji itu artinya dalam bahasa Arab itu artinya berkeinginan atau berkehendak. Al-qasdu dalam bahasa Arab ya, secara bahasa ini. Wa syar'an, namun di dalam syariat makna daripada haji tersebut adalah qasdu baitillahil haram li ada'in nusuk ay al-ibadah, yaitu bermaksud kita untuk berangkat ke Baitullahil Haram. Kita berangkat berniat untuk ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah. Itu namanya haji. Adapun haji dan umrah itu haji maupun umrah furidha fis sanatis sadisa, diwajibkan pada tahun ke-6 setelah hijrah Nabawi. Ya, setelah hijrah Nabi. Kapan sih haji pertama kali diwajibkan? Jawabannya adalah pada tahun ke-6 setelah hijrah. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa haji itu pertama kali diwajibkan pada tahun ke-9 setelah hijrah. Ya. Jadi haji merupakan rukun yang kelima dari rukun-rukun Islam. Dan bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah
wajib ya, wajib harus kita laksanakan daripada haji tersebut ya. Kalau bicara ini masih panjang banget masalah haji ini insyaallah. Ala kulli hal, kita masuk yang pertama, yaitu apa saja yang hal-hal yang kita lakukan ketika melaksanakan haji, yaitu memakai pakaian ihram ya, dari miqat. Ini wajib ya. Miqat itu tempat kita ngambil niat. Biasanya kalau di Mekah itu udah disiapin. Ada yang pernah haji di sini? Hah? Ustaz Deden insyaallah ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih semuanya, mudah-mudahan yang hadir di sini Allah Ta'ala kasih kesempatan kita buat pergi haji semua insyaallah. Allah Ta'ala jadikan hajinya haji yang mabrur insyaallah wal maqbul, amin ya rabbal alamin ya. Pasang niat dari sekarang. Mau kata misalkan haji masih lama, Masya Allah. Kalau kita lihat tahun kemarin kagak ada haji ya Ustaz, 2 tahun Masya Allah ya, selama pandemi nggak ada haji. Mudah-mudahan tahun depan udah ada insya Allah ya, udah kondusif lagi keadaannya, udah normal lagi. Karena nih haji merupakan syiar yang luar biasa ya. Apa namanya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran mengenai haji ini, Inna safa wal marwata min sya'airillah. Ini merupakan syiar yang agung ya. Safa wal marwah adalah sebagian besar dari syiar tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman hajjal baita aw i'tamara, barang siapa yang beribadah haji ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dan berumrah, fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Tidak ada dosa baginya yang mengerjakan sa'i di antara keduanya, antara baina Safa wal Marwa. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu kebaikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengabulkan amal lagi Maha mengetahui. Ini kesempatan orang yang dikasih haji sama Allah Ta'ala, pelebur dosa. Berbagai macam manusia di seluruh penjuru dunia datang ke sono, harapannya apa? Bukan pengen dapat titel, pulang-pulang biar dipanggil Pak Haji ya kan, biar ada tambahan gelaran dikit, Masya Allah, biar ada yang hormatin. Bukan itu niatnya. Tapi niat kita mendapat, yang pertama adalah jelas tentu melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim daripada rukun Islam. Yang kedua adalah untuk mendapatkan pahala ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama tadi, syarat-syarat yang wajib ketika kita melaksanakan haji, yang pertama adalah memakai pakaian ihram ya. Tahu pakaian ihram ya, pakaian ihram yang kain semua tuh. Nah itu nggak boleh ada jahitan juga di pakaian ihram itu, nggak boleh ada dijahit. Ini kain biasa udah putih ya, bagi laki-laki itu ya, jelas untuk perempuan nutup aurat ya. Kemudian niat rukun ya, niat haji adalah termasuk daripada rukun haji ya. Kapan niatnya? Dari miqat ya. Niatnya nawaitul hajjah awil umrah lillahi ta'ala, aku niat haji atau umrah untuk melaksanakan umrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Beb kalau misalkan haji nggak niat ya, nggak sah hajinya, harus niat ya. Niatnya ketika kita ngambil mikot itu titik tempat kita ihram ya. Ketika sudah ihram udah nggak boleh melakukan hal-hal yang dilarang ya. Hal-hal kayak bunuh binatang itu nggak boleh kalau kita lagi haji. Itu macam-macam hal-hal yang dilarang ketika kita melaksanakan haji. Suami istri kumpul itu nggak boleh juga, sama ya. Sudah kalau yang namanya udah ihram, udah kita niat kita melaksanakan haji tersebut ya. Yang artinya apa? Aku niat haji dengan ihram karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitul hajja wa ahramtu lillahi ta'ala kalau bahasa Arabnya. Lalu selanjutnya yaitu pergi ke Mekah. Ini rukun ya, pergi ke kota Mekah. Kemudian singgah ke Muzdalifah, ini wajib mabit atau singgah di Muzdalifah, ini hukumnya wajib. Dan mengambil batu di tempat itu sunnah. Jadi nanti setelah dari Muzdalifah itu kita kan bakal jumroh tuh, lempar jumroh. Nah ini ngambil batunya di Muzdalifah, ini sunnah, ngambil batunya di Muzdalifah. Kemudian berangkat ke Mina untuk melontar jumroh Aqabah ya, yang Aqabah ini yang wajib, dengan batu yang diambil di Muzdalifah tadi. Jadi
Jadi kita ngumpulin batu, ya, kemudian untuk dilemparkan jumrahnya tadi. Kemudian tahallul, ya, tahallul itu nyukur, lagi haji nyukur tuh, nah, itu rukun daripada rukun haji. Itu tahallul yang pertama, yaitu membotaki atau mencukuri rambut, ya, di dalam kitab fikih disebutkan mencukur semuanya atau sebagian saja boleh kalau misalkan nggak mau botak, tapi lebih bagusnya botak. Kalau buat laki-laki kan sayang, jangan takut botak, malu ntar botak. Enggak, orang-orang lebih banyak pahalanya ntar, ya kita botakin udah. Kalau biasanya kalau di sana tuh yang tukang botak, tukang cukurnya banyak tuh, udah standby, ya, kalau antum pernah umroh tuh atau haji, ya udah siap di tukang cukur, nanti nggak perlu bawa cukuran, ya, atau bawa cukuran sendiri juga nggak apa-apa kalau mau botakin sendiri. Ala kulli hal, jadi mencukur rambut itu termasuk daripada rukun, ya, tahallul yang pertama. Kemudian tawaf ifadah, ya, tawaf ifadah adalah rukun, dan sa'i itu rukun. Ini yang perlu kita ketahui, tawaf. Kemudian bermalam di Mina, ini hukumnya wajib, ya, pada hari tasyrik 11, 12 Zulhijjah, atau nafar awal, atau dilanjutkan sampai 13 Zulhijjah atau nafar tani, ya, nafar yang kedua. Bermalam di Mina, ini semua orang mengumpul di Mina, ya, ketika itu sampai 11, 12 sampai 13 Zulhijjah. Kemudian melontar 3 jumrah, ini hukumnya wajib pada hari-hari tersebut setelah masuk waktu zuhur. Maka dengan melakukan ini semua berarti dia telah melakukan tahallul yang kedua. Jadi seperti itu. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini ulasannya tentang haji ini mungkin bisa dibahas lagi, ya, ana nukil lagi insyaallah dari kitab Risalatul Jami'ah, nanti mungkin biar gak kepanjangan. Jadi ana ulang lagi di pertemuan selanjutnya kita ulas biar lebih terperinci lagi, ya. Jadi dari kapan saja mulai rukun-rukunnya itu, mulai haji itu kapan, ya, kemudian alasan-alasan atau uzur, ya, halangan-halangan apa saja yang diperbolehkan kita ketika tidak melaksanakan haji, ya, wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan, ya, Allah Ta'ala permudah segala urusan, khususnya di negara Indonesia nih kita. Mudah-mudahan tahun depan udah ada haji. Dan kita sedih kadang-kadang, kita pikirin tuh, nggak ada haji, sedih nggak antum? Mau kita walaupun bukan kita yang berangkat, orang tua kita, saudara kita, tahu-tahu haji batal. Mudah-mudahan tahun depan udah ada haji lagi, insyaallah normal, insyaallah. Yang hadir, mudah-mudahan kita semua minta sama Allah Subhanahu wa taala biar Allah taala gampangin jalan kita untuk menuju Baitullahil Haram, untuk melaksanakan haji, baik haji maupun umrah. Ya, pengen nggak? Ada yang pengen umrah nggak, adik-adik? Ada yang mau haji? Mau? Niatin dari sekarang, insyaallah niat yang baik. Jangan bilang apa, nggak mungkin, anak kan nggak punya duit. Banyak orang-orang yang nggak punya uang, tahu-tahu dia pergi haji, kan banyak orang yang nggak punya apa-apa, tahu-tahu dia umrah, insyaallah. Wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan daripada pembacaan kitab Al-Akhlaq lil Banin sampai kita ke halaman 34. Ya, 34 di bab yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Madza yajibu 'alaika li jiranika? Apa yang diwajibkan atasmu terhadap pembantumu? Apa saja yang diwajibkan bagi kita atas pembantu kita? Kalau kita punya pembantu, hal-hal apa saja yang diwajibkan untuk kita lakukan? Inna jiranaka yuhibbunaka wa yuhibbuna walidaika. Sesungguhnya pembantumu itu
pada hakikatnya senang denganmu, sayang dengan kamu. Wa yuhibbuna walidaika, dan mereka senang atau cinta kepada kedua orang tuamu, sayang. Wa huma aidan yuhibbanihim, dan mereka berdua juga, kedua orang tua kita, menyayangi mereka. Hakikatnya pembantu ya disayangin, bukan di mentang-mentang kedudukan seorang majikan merasa dirinya lebih tinggi daripada pembantu, tidak. Jadi disayangin yang namanya pembantu itu. Wa ya'muranika bimahabbatihim, dan kedua orang tuamu ini memerintahkan kepadamu untuk mencintai mereka. Wal ihsani ilaihim, dan berbuat baik kepada pembantu kalian. Li'annahum haqqan kabiran, karena mereka memiliki hak yang besar. Pembantu rumah tangga itu punya hak yang besar loh, jangan salah. Punya hak juga, bukan hanya kita, haknya seorang majikan untuk dilayanin, suruh nyuruh masak, dimasakin, pakaian dicuciin. Tapi dia punya hak juga. Haknya apa? Ya menerima kewajiban yang harus kita berikan kepada mereka. Gaji dikasih. Jangan dia udah laksanakan haknya kita, tapi haknya kita buat mereka kita nggak laksanain. Ini zalim. Di pembahasan sebelumnya udah dibahas tuh. Zalim jangan sampai termasuk orang yang zalim sama pembantu, tidak mengeluarkan daripada haknya. Hatta jaa fil hadis, sehingga disebutkan, diriwayatkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ahsin mujawarata man jawaraka takun musliman. Jadilah engkau sebagai tetangga yang bertetangga yang baik. Perbaikilah bertetangga kalian. Apa bahasanya? Perbaikilah hubungan tetangga kalian, hubungan kalian dengan tetangga kalian. Takun musliman, maka engkau akan menjadi muslim yang sejati. Pengen jadi muslim yang sejati, yaitu perbaiki hubungan kita antara tetangga kita. Kita ini hidup bertetangga. Lain cerita kalau kita hidup di hutan, kanan kiri nggak ada orang, kita sendiri, nggak ada tetangga. Tapi kalau kita kanan kiri kan punya tetangga. Baik kita sama tetangga kita. Jangan sampai memiliki kesan yang tidak baik. Wa fil hadits al-akhar, dan di riwayat hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, yaitu hari kiamat, falyuhsin ila jarihi, maka perbaikilah hubungannya dengan tetangganya. Kalau pengen betul-betul dikatakan beriman kepada Allah taala dan kepada yaumul qiyamah, kepada hari akhir, perbaiki hubungan kita dengan tetangga kita. Wa warada aidan, dan diriwayatkan juga bahwasannya al-jiranu thalathatun. Di dalam riwayat disebutkan tetangga itu ada tiga. Ada tiga macam tetangga. Apa saja? Jarun lahu haqqun wahidun. Ada tetangga yang punya haknya cuma satu. Wa jarun lahu haqqani. Ada tetangga yang punya haknya cuma dua. Ada yang cuma satu, ada yang punya dua. Wa jarun lahu thalathu huquqin. Ada tetangga juga yang punya tiga haknya. Ada yang punya satu, ada yang punya dua, ada yang punya tiga. Farjarul ladzi lahu thalathatu huquq. Adapun tetangga yang punya tiga hak, itu siapa? Al-jarul muslim dzur rahim, yaitu tetangga muslim yang mempunyai hubungan silaturahmi, hubungan yang baik di dalam silaturahmi. Dia punya tiga hak. Lihat coba kanan kiri kita, ada tetangga yang menjaga nggak sama menjaga hubungan silaturahmi. Nah, kalau memang ada yang model kayak begini yang disebutkan yang pertama, maka dia punya tiga hak. Apa saja haknya? Falahu haqqul jiwar. Dia punya hak bertetangga. Paham maksudnya? Hak bertetangga. Hak bertetangga ya ketika kita
apa namanya, sebelahan, tetanggaan sama dia, kita harus baik sama dia. Apa saja hak bertetangga? Banyak contohnya yang lain juga. Dia punya tanah depannya, jangan kita serobot tanahnya. Misalnya kita punya mobil, dia nggak punya mobil, kita parkir sembarangan di depan rumahnya tanpa izin sama orangnya. Dia kan punya hak. Kalau dia ngelarang, dia punya hak gak? Punya hak. Ya kita nggak boleh mentang-mentang dia nggak punya, oh nanti kan nggak punya, nggak apa-apa. Tetap kita wajib untuk izin sama dia. Sama seperti memakai barang orang lain. Namanya kalau memakai barang orang lain tanpa seizinnya namanya ghosab. Ghosab itu pakai barang orang lain tanpa seizinnya. Sama aja maling tapi diam-diam. Maling terus dibalikin lagi gitu. Ya, ente minjem sendal temennya misalnya, nggak ngomong, udah nggak apa-apa dah, pakai aja udah pakai, nggak ngomong, tapi dibalikin lagi, tetap itu namanya ghosab. Istilahnya maling halus. Ya, maling halus. Jangan, nggak boleh ghosab itu. Wajib kita untuk izin sama orangnya. Itu yang pertama. Wa haqqul Islam, yang kedua dia punya hak Islam. Dan yang ketiga adalah wa haqqur rahim, ada hak rahim, ya, menyambung tali silatur rahim. Wa ammal ladzi lahu haqqani, adapun tetangga yang memiliki dua hak, fal jarul muslim haqqul jiwar, yaitu tetangga muslim yang memiliki hak bertetangga. Wa haqqul Islam, dan juga hak Islam. Wa ammal ladzi lahu haqqani fal jarul muslim, yaitu tetangga muslim. Hakul jiwar wa hakul Islam, hak bertetangga, hak di dalam Islam. Ini hal-hal kayak gini mesti kita perhatikan. Kita ini ketika bertetangga sama orang, tinggal sama orang tuh kan macam-macam, beda-beda. Apalagi kita tahu tetangga kita orang Islam, orang baik, orang Muslim, suka ngaji, suka ini. Apalagi kadang-kadang orang tua ya biasa pagi-pagi duduk di teras, jangan pagi-pagi udah jedak-jeduk, apa nyetel musik kencang-kencang, apalagi musik-musik yang mohon maaf nih, musik-musik yang orang kafir, dengan bangga kita setel, itu kan ngeganggu orang lain. Apalagi kadang-kadang malam juga begadang, ya anak-anak muda ngumpul, tetangga sebelah ada yang lagi sakit. Ini mesti kita perhatiin, jangan seenaknya aja mentang-mentang muda, oh kita senang-senang, kita nggak mikirin tetangga sebelah kita kayak gimana. Coba posisi kita lagi kayak gitu, kita lagi sakit, tetangga sebelah, masya Allah, rame, berisik. Ini yang sakit keganggu apa enggak nih? Dia punya hak dia buat tenang bertetangga, nggak boleh ribut. Wa ammal ladzi lahu haqqun wahid, jadi adapun orang yang memiliki hak cuman satu bertetangga, dia cuman punya satu aja haknya. Apa? Fal jarul musyrik, tetangga yang musyrik, misalnya yang non muslim ya, lahu haqqul jiwar, dia cuman punya hak bertetangga aja. Jadi kalau yang tadi kan hak dia sebagai seorang muslim, al muslim akhul muslim, muslim yang satu saudara sama muslim yang lainnya. Nah, ini dia punya hak. Kalau orang musyrik sama orang mukmin, ya, bagaimana? Saudara apa enggak? Ya enggak. Dia cuma punya hak untuk bertetangga aja. Ya, sebatasnya sewajarnya bagaimana hak-hak kita ketika bertetangga. Ya. Fal jirani yanfa'u ba'duhum ba'dan. Ya, adapun tetangga itu saling, ya, seyogyanya atau seharusnya saling memberikan manfaat antara satu sama lain. Kita ini bertetangga, saling memberikan manfaat antara satu sama lain. Fa idza kana al-insanu muhtajan mathalan, andai kata ada orang yang lagi butuh, ila ba'dil adawati wal awani, ada orang lagi butuh kepada sebagian tempat atau wadah, ya, peralatan, wadah-wadah, tempat misalnya. Tetangga biasa kadang-kadang minjem ke sebelah, minjem apa? Panci atau minjem peralatan yang lainnya. Fa innahu yasta'iru dzalika min jiranihi, maka hendaknya dia meminjamkan hal tersebut kepada tetangganya.
fayu'irunahu iyyahu bi farahin wa sururin, maka hendaknya meminjamkannya tadi, kita pinjamkan kepada orang yang ingin meminjam, tetangga kita, dengan apa? Bi farahin wa sururin, dengan gembira dan senang. Jangan terpaksa. Ya, tapi kadang-kadang kita lihat-lihat juga ya, minjam, yang minjam juga tahu diri. Jangan mentang-mentang minjam habis itu nggak dibalikin lagi. Minjam panci misalnya, teflon yang anti lengket, ya kan? Udah dipinjemin sekali, udah dipinjemin sehari, 2 hari, sampai seminggu, sampai lupa nih tetangganya, nggak dibalikin. Wah, ini enak nih kayaknya nih. Lama-lama jadi hak milik. Nggak, bukan hak milik itu, ini nggak boleh kayak gitu. Balikin, itu hak punya orang lain, bukan punya kita. Ya. Jadi kalau teman-teman sekalian yang masih punya sangkut paut dengan teman-temannya, dengan tetangganya, balikin. Mungkin temannya, saudaranya atau tetangganya lupa, ya, minjemin ente apa misalnya. Biasanya sering dipinjemnya apa? Duit. Duit nih kadang-kadang pura-pura lupa, bukan lupa, pura-pura lupa. Ya, minjem duit, masya Allah baik. Masya Allah ente apa kabar? Baik ya. Masya Allah. Sampai tambah lagi, dipuji lagi. Ente tambah ganteng aja, masya Allah ya. Ana mau pinjam fulus sama ente, mau pinjam duit. Nah, giliran udah ditagih, masya Allah. Yang mana ya? Ana mau nagih utang. Perasaan enggak ada. Nah, jadi apapun, jangan sampai di dunia ini kita ada hakul adami. Jangan sampai ada hak terhadap manusia. Ini repot urusannya. Orang udah mati syahid, udah meninggal, jelas masuk surga kalau orang mati syahid, tapi dia masih punya utang. Tar dulu, depending dulu, lunasin dulu hutangnya sama orang. Makanya kadang-kadang orang meninggal itu biasanya, ya, kalau orang wafat itu diumumin, ya, barangkali daripada almarhum punya utang piutang, tolong dilunasi. Ini penting, utang nih kenapa sih? Alasannya kenapa? Setiap ada orang meninggal pasti diumumin kan, kalau misalkan almarhum punya utang piutang, ini tolong kabarin kepada ahli warisnya. Kenapa? Ini yang membuat dia kepending masuk ke dalam surga nih. Macet, ditahan dulu. Sekalipun dia meninggal dalam keadaan syahid. Kalau orang syahid jelas masuk surga. Makanya hati-hati kita, walaupun 1000, 2000 jangan kita remehin. Catat yang namanya utang, hak terhadap manusia, hak terhadap orang. Ini berat tuntutannya. Kalau haknya kita dengan Allah Ta'ala, cukup kita taubat saja udah. Kita minta taubat ampun kepada Allah Ta'ala, taubatan nasuha, dengan menyesal dan tidak ingin mengulangi lagi perbuatan tersebut, diterima sama Allah Ta'ala. Tapi kalau haknya terhadap manusia tidak cukup dengan itu saja. Ente minta maaf, ya misalkan, tapi orangnya nggak ngeredoin misalnya, harus diganti, ya ente harus ganti. Nggak cukup bilang maaf doang, maaf ya ntar aja, kapan-kapan misalnya. Harus wajib kita untuk ganti. Hakada, jadi begitulah. Jadi ketika kita minjem apapun, jangan gampang-gampangin. Contoh lain, tetangga, ente punya tetangga baik, masya Allah. Ya, kalau sekiranya ente minjem sama dia, pasti dikasih, nggak mungkin nggak. Dia punya mobil, dia punya motor, dia punya ini, punya segalanya. Ente minjem pasti dikasih. Terus ente gampangin, ya udah besok-besok karena minjem aja sama dia. Jangan. Kita jaga yang namanya kepercayaan. Ya, anda punya orang tua, masya Allah. Allah Ta'ala umrah bisa wal afiat, mudah-mudahan beliau panjang umur dan afiat. Itu ngasih tahu sama anak, sama Al-Fagir apa? Jaga yang namanya kepercayaan orang. Sulit. Ya. Yang namanya kepercayaan orang lain terhadap kita itu nggak bisa dibeli. Ya betul apa betul? Kalau kita pengen beli sesuatu, kalau kita punya duit bisa nggak? Adik-adik pengen beli HP, kalau punya duit bisa nggak? Bisa. Kalau mau beli kepercayaan orang lain pakai duit bisa nggak? Nggak bisa. Itu yang sulit, jaga kepercayaan orang lain. Kalau kita betul-betul bisa jaga yang namanya kepercayaan, insya Allah mudah kehidupan kita di dunia ini. Terutama nggak usah jauh-jauh, balik lagi ke bab ini, tetangga kita, sama kanan kiri kita, depan belakang tetangga, jaga yang namanya kepercayaan. Karena orang kalau udah sekali percaya kemudian dikecewakan, seterusnya bisa-bisa nggak percaya lagi, udah kecewa.
sulit. Ibarat kayak kertas, antum pegang kertas,